Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Nah, sekarang keluarganya Muhammad bin Abdul Wahab itu anak cucunya dikasih nama Ali Syekh. Ali Syekh itu maksudnya ya keluarganya Syekh Abdul Wahab itu. Terus kalau keluarganya Suud dikatakan Ali Suud, Abdul Maziz Ali Suud, Faisal Ali Suud. Dan ini kedua-duanya itu bekerjasama mendirikan kerajaan Saudi itu mulai awal. Jadi sebetulnya sejarah Wahabi itu sejarah politik sebetulnya. Penuh dengan perang, penuh dengan darah. Tapi politiknya itu didasari atas satu kefahaman yang tidak ikut mereka kafir. Nah, karena mereka itu tidak akan mungkin bisa mengambil kerajaan kecuali dengan cara itu. Orang Jazirah Arab itu sudah Islam semua sejak zaman Nabi. Maka bagaimana supaya mereka itu bisa memerangi orang Islam? Maka dengan pendapat-pendapatnya itulah mengkafirkan orang-orang ziarah kubur, mengkafirkan orang ini, mengkafirkan orang ini. Sehingga padahal jumhurul muslimin pada waktu itu tuh ya mereka itu. Maka akhirnya mereka membuat pasukan dari kampung-kampung badui-badui itu di Baiat untuk mengikuti pendapat dia, akhirnya bisa mendirikan kerajaan Saudi itu. Nah, kerajaan Saudi itu Jazirah itu asal mulanya provinsinya Turki, khilafah Turki. Dan Turki pada waktu itu perang dunia itu sedang kalang kabut, nggak mampu untuk mengontrol daerah-daerahnya. Dan Turki waktu itu perang dengan orang-orang Barat. Nah, maka orang-orang Barat itu kemudian membantu Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Suud itu untuk mendirikan kerajaan yang maksudnya untuk menghancurkan kekhalifahan Turki. Maka dalam perang-perangnya itu orang-orang Inggris itu banyak yang menjadi penasihat-penasihat militer Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dan itu foto-fotonya loh sekarang itu sebar-sebarkan di sejarah-sejarah Saudi itu. Saya juga punya itu atlas atlas kerajaan Saudi itu ada yang Muranis, adanya mana siapa namanya orang-orang Inggris yang mereka itu jadi pembantu-pembantunya keluarga Suud itu dalam membuat kerajaan Saudi itu. Maka Saudi itu sejak dulu memang berkomplot dengan orang Eropa, dengan orang Nasrani. Kamu jangan bisa ditipu kayak Saudi itu anti Barat. Ya, dia itu komplotan Barat sejak dulu. Ini data sejarah di samping data-data yang lain yang lah nggak perlu lah, yang jelas itu mereka tuh orang nggak bener aja. Lah orang nggak bener kok bisa menguasai Mekah dan Madinah? Nah, kamu belum tahu dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga menguasai Mekah Madinah, juga menguasai Mekah. Orang Syiah juga pernah menguasai Mekah, pernah menguasai Madinah. Apa terus mereka itu benar? Ya tidak. Dan yang dikuasai itu hanyalah pemerintahannya, politiknya. Tapi kalau rakyat yang Sunni masih banyak di Mekah itu. Cuman pemerintahnya begitu ya, kayak kita di Indonesia zaman dulu yang menguasai Pak Harto dengan Golkarnya itu. Punya orang nggak mau Golkar ya nggak dapat tempat kayak begitu itu. Ya sekarang kalau setelah Golkar buyar ya lain lagi suasana. Nanti kalau kerajaannya robah ya ganti lagi suasananya itu. Dah, mau tanya mereka. Kali coba. Enggak terima Wahabi itu ya, antek Wahabi Makhrus Ali.
Makhrus Ali koncoku 4 tahun sak kamar wi Makhrus Ali kuwi. Mondoke ning Langitan, ya asale yo pondokan. Jadi saiki dadi muelok Wahabi mendewa-dewakan Ibnu Taimiyah, dik jur kaya rene. Berarti mau Wahabi, antek Wahabi. Ini maksud saya, ini kamu perlu hati-hati. Jadi tidak bisa sebagian orang punya pemikiran kita ini aja rukun-rukun aja dengan orang Wahabi itu. Oh, nggak bisa. Wahabi itu wereng. Kalau masuk dalam satu tempat mesti nanti akan jadi masalah, karena dia pendapatnya orang muslimin ini musyrikin. Nah, ini loh repotnya, halal darahnya. Walaupun tentu sholat, puasa, zakat, haji, hafid Quran tetap halal darahnya aja. Kalau pendapatnya nggak sama dengan mereka dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Jadi orang Wahabi itu nggak bisa dirukun tuh. Kayak orang Syiah juga begitu juga. Sebagian orang yang lugu kayak kita ini sama-sama Islam ya anu aja lah. Satu hati aja, yang beda pendapat kan biasa. Lain Syiah itu. Syiah itu tidak akan bisa diajak rukun sebelum kamu mengkafirkan Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Orang yang tidak mengkafirkan Abu Bakar Sayyidina Umar dianggap tuh musuh paling terbesar. Orang yang tidak mengkafirkan Abu Bakar Umar itu musuh terbesar bagi orang Syiah, karena dianggap mereka ini berarti membantu Abu Bakar dan Umar yang telah mendolimi Sayyidina Ali, tidak memberikan kekuasaan pada Sayyidina Ali. Itu paham mereka. Sedangkan Sayyidina Ali itu tiap hari kumpul sama Abu Bakar Umar. Jadi Syiah itu nggak bisa diajak rukun, nggak bisa.